Penyajian data, saya mengerjakan dengan Microsoft Excel. Saya copy paste data tersebut di Microsoft Excel terlebih dahulu. Kemudian untuk banyak data, saya peroleh dari banyaknya data tersebut, yaitu 50. Untuk data terkecil atau minimum, saya menggunakan rumus sama dengan min. Diperoleh hasil 1. Untuk nilai maksimum saya menggunakan rumus max. Diperoleh hasil 70. Untuk jangkauan, yaitu nilai maksimum 70 dikurangi dengan 1 nilai minimum. Diperoleh hasil maksimum. Untuk jumlah kelas atau K, dengan rumus 1 ditambah 3,3 sama dengan log N. Saya cari dulu nilai log N, yaitu dengan rumus sama dengan log. Nilai jumlah data 50. Diperoleh hasil 1,69897. Maka saya masukkan ke dalam rumus, yaitu sama dengan 1 ditambah 3,3 dikalikan dengan hasil log N. Diperoleh hasil 6,606601, maka dibulatkan menjadi 7. Kemudian panjang interval adalah nilai jangkauan kita bagi dengan jumlah kelas. Diperoleh hasil 9,857143. Maka dibulatkan menjadi 10. Untuk membuat diagram batang atau histogram, saya mencari dulu nilai batas bawah dan batas atas. Batas bawahnya yaitu 1. Untuk batas atas itu 1 ditambah dengan panjang interval yaitu 10, kemudian dikurangi dengan 1. Maka diperoleh hasil 10. Berikutnya batas atas ditambah dengan nilai minimum 1, 11. Lalu 20, hasil dari 11 ditambah 1, kemudian dikurangi dengan 10, 11. Kemudian diperoleh hasil 21, kemudian 30, 31, 40, 41, 50, 50, 51, 60, 61, 70. 70 batas atas dari atau nilai maksimum. Untuk frekuensi, kita blok dulu kolomnya, lalu kemudian dengan rumus sama dengan frekuensi, blok data keseluruhan, kemudian titik 2, lalu kita blok batas atas dari data yang sudah kita peroleh, kemudian Ctrl Shift Enter, maka diperoleh hasil frekuensi 3, 5, 7, 12, 10, 8, 5. Untuk membuat diagram batang, maka kita buat 1 sampai 10, 11 sampai 20, 21 sampai 30, 31 sampai 40, 41 sampai 50, 51 sampai 60, 61 sampai 70. Ya, untuk memastikan bahwa jumlah dari data ini adalah 50, maka kita coba tambahkan sama dengan sum. Maka hasilnya adalah 50 sesuai dengan banyak data. Kemudian 3, 5, 7, 12, 10. Nah, ini kita blok, kemudian kita masuk ke insert, kita pilih kolom, atau kita bisa pilih bar. Atau kita bisa bikin kolom saja, kolom. Kemudian kita
pilih. Di sini kita bisa ganti dengan judulnya riwayat lama pengobatan pasien DM. Setelah selesai, kita bisa copy paste ke dalam Microsoft Word hasil yang kita peroleh tadi. Kemudian tugas kedua, di mana diketahui data kepuasan pasien terhadap pelayanan farmasi di Rumah Sakit X. Saya menggunakan Microsoft Excel untuk mengerjakannya. Sebelumnya data ini saya copy paste ke dalam Microsoft. Menentukan jumlah pasien yang menyatakan sangat tidak puas di tiap-tiap dimensi. Dimensi tangible data tersebut saya sudah copy paste, kemudian kita bikin kriterianya sangat tidak puas, cukup puas, puas, sangat puas. Untuk skornya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian tangible, saya menggunakan rumus frekuensi. Kemudian saya blok data yang tangibles. Kemudian nilai skor. Sama dengan frek, sama dengan frekuensi blok data untuk tangibles. Titik 2, kemudian kita blok nilai skor, tutup kurung, Ctrl Shift Enter, maka diperoleh hasil 3, 12, 16, 48, 21 untuk banyaknya nilai di dimensi tangibles. 3, 12, 16, 48, 21. Maka kemudian kita buat ke dalam diagram P atau diagram lingkaran. Maka kita tinggal pilih P. Kemudian untuk mengetahui jumlah skornya, kita bisa masukkan
Maka kita beri judul tables. Hasil ini kita copy dan kita masukkan ke dalam Word untuk tables. Kemudian dimensi reliability. Dengan cara yang sama, kita ganti reliability cara yang sama, maka kita blok dulu sama dengan frekuensi. Blok data pada reliability. Titik 2, kita blok juga skor. Ctrl Shift Enter. Salah. Sama dengan frek. Ctrl Shift Enter, maka diperoleh hasil 2, 6, 11, 55, 16. Kita masukkan ke dalam Word. Kemudian kita buat lagi ke dalam diagram lingkaran atau diagram P, insert P. Kita masukkan nilainya, kita ganti judulnya ke dalam reliability. Kita kopas ke Microsoft Word. Nah, untuk yang berikutnya, dimensi responsif. Dimensi responsif dengan cara yang sama. Kita blok dulu kolom yang di sini sama dengan frek. Kemudian rumus. Koma, skor. Ctrl Shift Enter. Diperoleh hasil 2, 16, 9, 61, 12. Kemudian kita bikin diagram lingkaran, insert P, kita pilih, kemudian kita ganti judulnya responsi. Kemudian diagramnya kita copy ke Microsoft Word. Untuk dimensi async, kita kerjakan dengan cara yang sama. Blok data, kemudian sama dengan frek.
Skor, Ctrl Shift Enter, diperoleh hasil 2562985, maka kita copy 2562985, kemudian kita buat diagram lingkaran, insert P, kita ganti judul assurance, kita copy paste di Microsoft Word. Untuk dimensi empathy kita lakukan dengan cara yang sama. Blok, kemudian sama dengan frekuensi, blok keseluruhan data, skor, Ctrl Shift Enter. Didapat 2563093 untuk hasilnya. Kemudian kita buat diagram lingkaran, insert P, kita rubah judulnya jadi empathy. Kemudian kita copy paste ke dalam Word. Berikut cara saya mengerjakan tugas ini. Terima kasih.